kenalin, aku Regita. Hari ini aku mau mereview buku Self Improvement. Kan kita udah lama ya nggak ngomongin tentang buku Self Improvement. Jadi hari ini aku mau review satu buku Self Improvement. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sebelumnya aku mau berterima kasih banget ke Kawil dan Karim yang udah memberikan aku kesempatan untuk mereview karyanya. Jadi ini dia bukunya. Tada! Ubah reaktif jadi kreatif, karya Kawil dan Karim. Nanti aku bakal kasih identitas bukunya di sini. Nah, jadi buku ini tuh baru banget selesai aku baca, hari ini banget baru selesai aku baca, dan aku udah catat beberapa poin yang mau aku bahas di video kali ini. Jadi pas buku ini sampai itu aku baca judulnya, sebenarnya aku agak kok gitu. Maksudnya kok judulnya kayak gini, karena kan menurut aku reaktif itu kan bagus ya, nggak diem gitu, nggak pasif kalau reaktif. Tapi ternyata memang yang dibahas di sini itu bukan reaktif yang positif kayak gitu, tapi reaktif yang lebih ke negatif. Dilihat dari sinopsisnya. Ini aku bacain sinopsisnya. Hari ini Anda menemukan orang reaktif di mana-mana. Dari mereka yang membunyikan klakson saat lampu masih merah, mereka yang berdebat panas di media sosial dan merasa menang sendiri, sampai mereka yang menuliskan komentar penuh kebencian di berbagai platform. Pas aku baca sinopsisnya kayak gitu, baru aku kayak, oh iya benar gitu. Ini tuh emang yang sering aku temuin gitu di media sosial. Entah itu komen-komen pedes, debat-debatan, netizen yang saling adu komen jahat-jahat gitu deh pokoknya di media sosial itu emang banyak. Dan untuk daftar isinya sendiri, bab pertama itu kasunyatan, bab kedua better or burn out, bab ketiga mengapa kreatif, bab keempat mengoptimalkan kreativitas, dan bab kelima integrasi kreativitas puncak. Start dari bab keempat itu dia udah ada subbabnya gitu, jadi kayak bagian-bagian gitu, istilahnya mah beranak gitu ya. Bab 5 juga lah pokoknya. Nah, di sini sebenarnya menurut aku ini bukunya kekinian banget, karena langsung kena gitu loh pas aku baca bukunya, kayak oh iya juga gitu, kena ngedek gitulah pokoknya. Jadi nilai-nilai yang ada di buku ini tuh bener-bener langsung masuk ke aku, dan banyak yang bisa diambil, bahkan banyak juga yang bisa dipraktekkan, karena di beberapa bagian di buku ini, kayak misalkan tadi yang bab 4 mengoptimalkan kreativitas, di bagian berolahraga, meditasi, menulis, membaca buku, diet, kayak gitu-gitu tuh kan dijelasin tuh ya satu-satu per bagiannya. Dan banyak metode atau formula dari elite performers yang bisa kita praktekkan juga di dalam buku ini. Kayak misalkan 60 menit pertama di hari kalian itu lebih baik digunakan untuk hal-hal yang berguna dan lebih bermanfaat, entah itu seperti pengembangan diri atau olahraga gitu di pagi hari. 60 menit pertama aja deh pokoknya. Dan ada juga metode 20-20-20. Pokoknya banyak deh metode-metode, formula-formula gitu yang menurut aku tuh wah cocok nih buat dipraktekin langsung gitu. Jadi benar-benar bukunya tuh sekalian mengajak kita untuk menjadi lebih baik gitu, dan memperbaiki kebiasaan juga untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Dan buku ini juga ngebahas tentang kayak kecanduan handphone. Pokoknya nggak baik deh kalau kecanduan gawai itu, dan menurut aku itu relate ke zaman sekarang. Jadi keinginan banget, karena kan zaman sekarang itu kita memang lebih seringnya itu berinteraksi dengan handphone kan, karena memang sekarang pekerjaan atau sekolah-sekolah gitu juga banyak menggunakan handphone, entah itu untuk komunikasi atau mencari informasi. Apalagi di masa pandemi gini, semuanya dari rumah, work from home, kuliah dari rumah, sekolah dari rumah, guru juga ngajar dari rumah kayak gitu kan. Jadi memang lebih sering kita bermain-main dengan handphone, dekat dengan handphone. Jadi memang buku ini pas banget, apalagi buat zaman sekarang yang apa-apa pakai handphone gitu. Tapi memang kata-katanya agak susah dimengerti untuk aku, agak sedikit tinggi, tapi it's fine karena semua kata-kata yang susah itu bisa dicari di internet. Dan juga di buku ini kalian pasti banyak banget nemuin quotes, itu banyak banget, apalagi di awal-awal itu banyak banget. Dan favorit aku itu di halaman 64. Apa quotesnya? Ini nanti aku bacain. 62. Ini aku bacain.
control what you can control. Don't lose sleep worrying about things that you don't have control over, because at the end of the day you still won't have any control over them. Dari Cam Newton. Menurut aku tuh bener banget, karena ya kontrol apa yang bisa kita kontrol aja, nggak usah maksa untuk kontrol hal yang nggak bisa kita kontrol gitu, karena itu malah bikin capek, buang waktu, dan overthinking karena emang nggak bisa kita kontrol gitu kan. Dan juga kalau kalian baca buku ini pasti kalian bakal sering banget nemuin kisah-kisah performers atau tokoh-tokoh besar gitu, yang tokoh-tokoh sukses, dan atau nggak kayak cerita-cerita singkatnya gitu, atau contoh singkatnya kayak misalkan ada contoh kisah dari Laszlo Polgar tentang teorinya yang menyatakan bahwa kejeniusan merupakan hasil latihan. Dan kisah dia tuh di buku ini ada tentang gimana cara dia ngebuktiin teori dia itu benar, kalau kejeniusan itu hasil dari latihan gitu. Dan itu bakal banyak banget kalian temuin di buku ini, banyak banget kayak cerita dari Jack Ma, Bill Gates, Robin Sharma, The Rock, banyak lagi nih pokoknya, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela juga banyak kesebut di buku ini. Buat kalian yang suka kisah-kisah kayak gitu, kisah-kisah kesuksesan itu pasti cocok banget buat baca buku ini. Dan memang buku ini kan penyajiannya agak panjang ya, bukan satu bab sih, misalkan di bab 4 di bagian keberapa gitu, itu agak panjang, dan kalau buat aku agak bosen karena kepanjangan. Tapi ya yang bikin panjang itu kisah-kisah sukses itu gitu. Jadi kalau kalian yang memang suka kisah-kisah suksesnya dan memang memotivasi kan, itu pasti cocok banget buat baca buku ini. Dan memang banyak nilai-nilai yang bisa kita praktekkan, dan banyak nilai yang bisa kita ambil dari buku ini tentunya. Jadi sebenarnya dari buku ini tuh kalau dibaca gitu sampai akhir ya, si penulis itu pengen kita tuh tetap berkarya, kita berkaryalah dan jadilah diri sendiri gitu, gak usah terlalu dengerin orang lain, pokoknya jadilah diri sendiri deh, berkarya aja gitu. Dan si penulis itu kan sepertinya memang suka membaca buku ya, emang ditulis kok di sini kalau Kawil dan Karim ini suka baca buku, makanya dia menulis gitu. Jadi di sini juga banyak bagian-bagian, bukan banyak sih, ada beberapa bagian yang terinspirasi dari buku lain, kayak misalkan ada di sini dari buku Atomic Habits karya James Clear. Nah dia juga nyebutin, tapi memang di akhir-akhir itu ada beberapa buku yang keluar juga di buku ini, menginspirasi gitu, makanya ditaruh mungkin di buku ini. Kayak gitu sih. Jadi untuk kalian yang tertarik dan ingin membeli, menurut aku ini bukunya memang recommend banget, apalagi buat kita zaman sekarang yang memang seringnya megang handphone gitu. Buat mengoptimalkan kreativitas kalian, ini buku cocok banget nih pokoknya. Jadi buat yang mau beli, link pembeliannya aku taruh di description box aku, jangan lupa dicek. Kalau itu segitu dulu, dah.